dan karyawan SMP Negeri 1 Ngaglik yang saya hormati, anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, utamanya rahmat sehat dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan melaksanakan upacara bendera hari Senin di pagi hari ini dalam keadaan sehat, insya Allah bahagia. Peserta upacara yang saya hormati, untuk amanat kali ini yang pertama, Ibu menghimbau pada pelaksanaan upacara. Untuk peserta upacara, Ibu ucapkan terima kasih kalian telah melaksanakan sebagai peserta upacara dengan tertib dan baik. Cuman masih ada siswa kelas 7 belakang pada waktu pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 banyak yang cerita sendiri. Nah, untuk itu silakan di minggu depan diperbaiki. Yang sudah baik pertahankan, gitu ya. Kemudian untuk petugas upacara juga Ibu ucapkan terima kasih karena telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan baik. Jadi peserta upacara yang lain bisa mencontoh mana yang sudah baik dan mana yang kurang. Nah, untuk pembawa acara coba dicek kembali, mungkin masih ada satu yang kelewatan, gitu ya. Itu untuk pelaksanaan upacara hari ini. Kemudian yang kedua, Ibu hanya mau mengingatkan kembali, kalau waktu itu sudah Ibu sampaikan profil pelajar Pancasila yang pertama. Nah, yang kedua, Ibu ambil yang gotong royong. Kemudian di Adiwiyata PRLH, penerapan ramah lingkungan hidup, dan gotong royong. Nah, itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Karena kalau kita tidak dengan gotong royong antar warga sekolah, stakeholder sekolah, antara siswa, guru, karyawan, orang tua, dan kepala sekolah untuk menciptakan sekolah adiwiyata, itu kemungkinan kecil untuk berhasil. Karena dari individu masing-masing harus melaksanakan. Penerapan perilaku ramah lingkungan hidup kita laksanakan di mana saja, di sekolah utamanya. Tapi kalau kita sudah melaksanakan di rumah, saya yakin di sekolah pun akan terlaksana. Di sekolah itu dimanapun kalian berada, tidak hanya waktu di kelas saja, di luar kelas, di kantin, nah mungkin di taman. Nah itu ya. Jadi dimanapun kalian berada, kita harus menerapkan perilaku ramah lingkungan. Nah, di dalam Pokja ramah lingkungan itu hampir semua Pokja masuk. Utamanya kebersihan, kemudian pemilahan sampah. Nah, Pokja kebersihan dan pemilahan sampah. Anak-anakku dan peserta upacara semua, Ibu hanya mau mengingatkan bagaimana cara memilah sampah. Dan di sini ada bermacam-macam sampah di dalam kotak ini. Kotaknya aja sudah apa ini, nak? Kertas. Dibuang di mana? Di tong sampah yang
Kertas. Nah, kalau ini dibuang di mana, Nak? Halo? Ikut ya? Kertas. Kalau yang ini, Nak? Daun. Terima kasih. Semua harus memperhatikan ini ya. Ini di daun. Nah, ternyata di dos ini tadi ada bungkus camilan. Bungkusnya masih ini. Nah, inilah yang harus kita kurangi. Nah, ini harus kita masukkan di mana? Di plastik. Oke. Nah, ternyata ini apa namanya, Nak? Masker. Nah, ternyata masker ini udah harus ganti. Nah, ternyata di sini ini tidak boleh langsung dibuang begitu saja. Nah, ini ikut di pemilahan yang mana? Halo? Kok belum sama? Ada kertas, ada plastik. Yang betul ya? Plastik. Gitu ya? Oke. Nah, itulah pemilahan sampah. Nah, sekarang Ibu mohon satu peserta upacara maju ke depan untuk membuang sampah ini sesuai pada tempatnya. Silahkan. Ayo salah satu. Boleh putra, boleh putri, boleh peserta, boleh petugas. Silahkan. Oke, terima kasih. Sini, Mas. Lewat sana. Oh, iya, lewat jalannya. Oke. Nah, didemokan. Cara memilah sampah. Teman-teman, saya sampaikan bagaimana memilah sampah. Taruh ini loh. Ulangi. Jangan ketawa. Ulangi. Teman-teman, saya sampaikan bagaimana membuang sampah, memilah sampah dan membuangnya. Ini saya buat Ini kita buang di. Teman-teman, ini kita buang di Teman-teman, ini kita buang di pemilahan plastik. pemilahan plastik. Terus ambil lagi. Ya. Ya tadi teman-teman. Teman-teman, ini dibuang di daun. Teman-teman, ini kita buang di plastik. Ini kita buang di kertas. Ini kita buang di. Ini kita buang di mana? Ayo dijawab. Kalau yang ini juga buang di mana? Terima kasih sudah ada yang mengkampanyekan bagaimana cara memilah dan membuang sampah. Dengan kalian tahu, saya yakin kita bisa melaksanakan perilaku ramah lingkungan. Itu ya. Itu yang pertama, memilah sampah. Segera kita laksanakan. Karena verifikasi atau evaluasi kegiatan Adiwiyata tinggal sebentar lagi, yaitu di tanggal 20 September. Itu waktu berjalan begitu cepat. Gitu ya. Dan gini nak, kalau ada
teman-teman yang membuang sampah tidak pada tempatnya ya harus diingatkan, gitu ya. Tapi kalau dari individu kita masing-masing sudah tahu, sudah bisa, saya yakin sudah tidak mengingatkan lagi. Karena semua sudah bisa memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Bisa anak-anak? Bisa. SMP 1 Ngagle, Jaya. SMP 1 Ngagle? Iya. Marilah nanti kita raih sebagai sekolah adiwiyata. Masih satu lagi nak. Di hari Senin yang lampau juga sudah Ibu kampanyekan untuk alat atau bagaimana kita membawa makanan ke sekolah. Ternyata masih ada beberapa siswa yang beli minum di luar sana pakai plastik dan sedotan. Masih ada. Karena di sampah sana tadi masih ada itu. Nah untuk itu hilangkan itu. Bagaimana nak, kalian mau? Mau? Mau. Oke. Monggo nanti Pak Anas sama Pak Danang kalau olahraga, habis olahraga ora sah oleh menggok neng warung karena membawa sampah ke sekolah. Masih ada juga anak-anak yang membawa kotak minuman. Karena Ibu dapatkan kebetulan di sebelah Ibu buang sampahnya ada kotak minum susu atau apa kemarin, gitu ya. Nah untuk itu kalau kalian mau minum susu kotak ya minumnya di rumah saja, tidak usah dibawa ke sekolah, gitu ya. Ibu ingatkan lagi untuk kalian membawa makan dan minum.